Oke, saya juga merekam Sudah Pak ya? untuk antisipasi ya. Oh, ini Pak Pak Aris yang ini ya, yang record ya. Iya, Bu Desi saya juga bisa nggak? merekam Pak. Mm-mm. Saya send request tapi Bapak belum Oh, ntar dulu itu saya belum. jadikan ini co-host dulu Bu Desi. Nah, Oke, udah Pak. udah ya? Mm-mm. Bisa belum Bu? Bisa nih, udah ada itunya, udah ada record. Iya, tapi punya Pak Aris itu Bu yang muncul. Oh, udah, Bu Desi sudah juga sudah. Ya, silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Yudes, terima kasih. Baik Ibu, kita langsung saja mulai. Udah siap Bu ya? Ya Pak. Sepertinya siap sekali ini, siap banget ini Ibu. Untuk kompre ini kan kita interview atau tanya jawab, jadi hanya Ibu menjawab pertanyaan seputar kegiatan yang selama ini telah dipelajari juga, bahkan mungkin sudah dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru. Jadi menurut Ibu, dalam teori belajar, itu bagaimana Ibu menyusun pengembangan perangkat pembelajaran Ibu? Untuk menyusun pengembangan pembelajaran dari beberapa teori pembelajaran, ya Pak, seperti apa namanya yang sudah saya lakukan, saya menggunakan ABCD. A audien, kemudian B behavior, kemudian C-nya condition, dan D-nya degree, sehingga dari keempat itu menjadi satu kesatuan untuk bisa dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Cukup? Seperti itu, Ibu? Gitu Pak. Oke, terima kasih. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal yang istilahnya kita singkat sebagai ATP. ATP ini sumbernya dari mana Bu alurnya? Dari TP ya Pak. Ya, rangkaiannya seperti apa Bu? Mulai dari TP itu sampai menjadi ATP itu seperti apa? Rangkaiannya adalah dari tujuan pembelajaran yang kita buat atau kita susun secara sistematis ke dalam fase pembelajaran untuk peserta didik mencapai pembelajaran itu, Pak. Sebelum menjadi ATP itu menjadi apa dulu Bu? Sebelum menjadi ATP itu dari ini dulu, Pak, dari bahan ajar yang kita punya atau yang kita tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan gitu Pak. Iya, sehabis tujuan pembelajaran itu menjadi apa? Bahan ajar ya Pak. Bahan ajar Bu ya. Bahan ajar itu akhir dari rangkaian proses penyusunan perangkat pembelajaran itu. Nah, setelah kita ketahui tujuan pembelajaran itu kita olah supaya menjadi apa? Menjadi TP Pak. Iya, TP itu kan Tujuan utamanya. pembelajaran. Ya, Menjadi alur tujuan pembelajaran ya Pak, ATP. ya proses alurnya yang saya tanyakan itu. Fase awal tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran menjadi rumusan tujuan, kemudian menyusun alur pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran, ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, kita yang berikutnya ini terkait Ibu sudah mengenal ya terkait rumusan penyusunan asesmen.
rumusan menyusun asesmen, ya Pak. Iya, kita dalam kurikulum Merdeka ini ada berapa asesmen, Bu, dalam proses pembelajaran? Asesmen dalam kurikulum Merdeka ini ada 4 ya Pak. Apa aja itu? Ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif ya Pak, kemudian ada asesmen sumatif ya Pak. Ya, oke. Asesmen sumatif itu biasanya dilakukan kapan, Bu? Asesmen dilakukan di akhir. Oh, di akhir. Oke, di akhir. Maksudnya untuk mendapatkan nilai rapot kan itu dilakukan asesmen sumatif. Ya, oke. Oke, dalam penyusunan soal asesmen itu kita kenal dengan soal HOTS, Bu. Ya, soal HOTS. Apa sih HOTS itu kepanjangannya, Bu? HOT itu singkatan dari HOTS, higher order thinking skills. Benar, Bu? Susah ya Pak bahasanya Barack Obama ini. Oke, apa tadi, Bu? Header order taking skill. Higher order thinking skill. Oke. Contohnya, Bu, seperti apa sih soal HOTS itu? Contohnya seperti ini misalnya Pak. Saya ingin memberikan soal tentang akhlak terpuji misalnya. Di kelas 6 ada seorang anak yang bernama Ahmad. Ahmad ini pada satu hari bolos di kelas. Nah, ketika dia bolos, dia ketinggalan pelajaran. Sehingga ketika dia ketinggalan pelajaran, Bu Guru dan Pak Guru di kemudian hari melakukan ulangan. Sedangkan Ahmad pernah bolos. Sehingga Ahmad tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Nah, apakah yang dilakukan Ahmad ini termasuk dari akhlak terpuji? Jadi anak-anak diminta untuk menganalisa ya Pak? Menganalisa itu, oke, ya. Baik, Ibu. Kemudian kita juga dalam kurikulum Merdeka mengenal yang namanya P5 PPRA atau dalam KMA terbaru dikenal dengan P5RA. Ya, P5RA itu apa sih, Bu? P5RA itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak. Iya. Apa yang menjadi landasan P5 PPRA, Bu? Landasan dari P5 landasannya dari P5 adalah ini Pak. Apa tuh namanya landasannya apa ya Pak? Ntar Pak. Diingat-ingat nih Pak. Landasan dari P5 itu apa diingat ya Pak, landasan filosofis, kemudian ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis, dan ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ya Pak. Oke, jadi dalam P5 kita juga mengenal dimensi, Bu. Dimensi. Ada berapa dimensi dalam P5 itu, Bu? Dimensi dalam P5 itu ada dimensi dalam P5, ntar Pak. Dimensi elemen itu kan berbeda ya Pak, ntar Pak. 6 Pak, ada 6. Ada 6. Apa aja, Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri, berakhlak mulia, gotong royong, kebenikaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Kalau PPRA-nya? Dimensi PPRA-nya itu
Ntar Pak, saya ingat-ingat ya Pak. Dimensi PPRA-nya itu apa kebalik ya Pak? Nggak tahu, Bu. Ntar, Pak. Dimensi PPRA itu ada eh, ber, berka, berkeadaban ya Pak. Berkeadab atau beradab, kemudian keteladanan, kemudian berimbang, terus juga ada kesetaraan ya Pak, kemudian musyawarah dan toleransi atau tasamuh ya Pak. Toleransi, tasamuh. Oke, Bu. Langsung saja coba Ibu bisa ngaji, Bu, ya? Sedikit-sedikit bisa Pak. Boleh Ibu baca ayat Al-Quran, surat pendek, silakan. Dibaca ya Selain, Pak. ya, selain Muawwadatain dan Al-Ikhlas, Bu, boleh silakan pilih Ibu. Surah Al-Ikhlas Bu Pak. Selain itu, Bu, selain Al-Ikhlas dan Muawwadatain. Saya ambil surah Al-Adiyat. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Masya Allah, bagusnya. Yang terakhir, Ibu silakan tulis menggunakan pulpen surat Al-Ikhlas, Ibu. Surah Al-Ikhlas. Ya. Dapat saya cari penanya. Mohon menyampaikan waktu Pak Aris Ya. kurang lebih hampir 15 menit. Tinggal beberapa 30 detik. Ya, yang penting Ibu tulis satu ayat. Oh lah. iya. Siap, Satu siap. ayat. Mana sih penanya? Ntar Pak. Oke, peserta berikutnya dipersiapkan, Pak. Sama pulpen suruh disiapkan biar nggak lama juga. Siap, siap. Siap, Pak Aris. Satu ayat ya Pak? Iya, satu ayat Ibu. Saya mau lihat. Kelihatan nggak Pak? Belum, Bu. Deketin. Maju dikit, Bu. Ya. Oke. Kenapa itu ya Pak? Apa backlight? Iya, sudah kelihatan. Oke, Bu. Terima kasih.